Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pada kali ini kita memasuki tema 3 ya. Nah, pada hari ini hari apa? Hari Senin tanggal 21 September kita memasuki tema 3. Ya, udah dipegang bukunya. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Apa yang kita pelajari kali ini, Pak? Kali ini bisa kalian lihat di halaman 1. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pernahkah kamu pergi ke pasar? Siapa yang belum pernah pergi ke pasar? Pasti semuanya pernah. Pasti tahu apa saja yang ada di pasar. Buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang kamu lihat di pasar? Nah, di pasar banyak aneka ragam benda-benda yang dijual oleh pedagang. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya panjang dan lain sebagainya. Nah, kalian berarti apa? Pertanyaannya di sini, apakah benda itu? Apakah benda itu apa? Siapa yang tahu? Benda ya benda, Pak, bukan seperti itu. Ada penjelasannya ya, ada penjelasannya. Bisa kalian baca penjelasannya apa di halaman 2. Di halaman 2 dibaca penjelasan di sini tentang benda. Ada banyak benda di sekitar kita, pasti. Benda-benda tersebut memiliki fungsi dan kegunaan tertentu untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Nah, banyak benda-benda di sekeliling kita, tetapi kita nggak tahu benda itu apa. Apa itu benda? Benda itu syarat dia tuh disebut benda itu apa? Ya. Terus benda itu ada berapa macam? Ya. Nah, di sini dijelaskan. Di sini ada benda hidup dan ada benda mati. Benda juga memiliki namanya apa? Memiliki massa atau berat ya. Nah, terus benda juga ini menempati ruang. Nah, berarti benda itu berbentuk, mempunyai berat. Apa saja yang mempunyai berat? Banyak. Contoh, gelas punya berat enggak? Punya. Buku punya enggak? Punya. Berbentuk juga. Nah, seperti misalkan kalau kucing termasuk benda bukan? Kucing juga termasuk benda. Itu dimasuknya benda yang hidup karena dia tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, kalian coba bisa baca di halaman 2 dan dikerjakan halaman 3. Di sini di checklist mana yang benda dan mana yang bukan benda. Selanjutnya di halaman 4, di sini ada berbagai macam benda nih. Benda itu ada bentuk-bentuknya. Pertama dari misalkan bentuknya pendek, ada yang kecil, pendek, ada yang panjang. Contohnya yang kecil, misalkan jarum. Jarum kecil kan? Nah, terus selanjutnya apa lagi? Contoh yang selanjutnya, yang panjang apa? Tali tambang. Banyak itu ya yang panjang. Contoh apalagi yang misalkan kecil? Yang kecil ya seperti manik-manik itu termasuk benda yang kecil. Yang besar apa? Yang besar misalkan rumah. Rumah juga termasuk benda ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Benda yang berbentuknya beragam. Bentuknya beragam. Ada yang bulat seperti bola, ada yang segitiga seperti penggaris segitiga jur. Nah, ada lagi
yang kotak seperti buku, ada lagi yang bentuknya tabung seperti apa peralon. Banyak ya benda itu. Nah, berwarna juga. Benda itu memiliki warna. Nah, kalau nggak punya warna apa dong? Transparan, air dong, ya. Berarti kalau benda itu memiliki warna berarti banyak. Ada misalkan kayu, pintu memiliki warna. Kursi memiliki warna, kipas dan lain sebagainya mempunyai warna. Nah, kalian dapat paham? Nah, semoga apa yang Bapak jelaskan bisa kalian pahami. Dan cukup sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita belajar matematika. Nah, di halaman 5 bisa kalian lihat. Di sini ada terdapat gambar-gambar alat untuk mengukur. Di sini ada namanya apa? Biasa kalian pakai untuk di sekolah. Namanya penggaris. Ada juga yang biasa dipakai untuk mengukur misalkan kayu atau apa semacamnya. Itu namanya meteran. Ada lagi yang meterannya lebih panjang lagi, yang biasa untuk mengukur tanah, luas tanah dan sebagainya. Ini ada lagi ya tuh. Ada lagi yang untuk mengukur panjang baju. Nah, membuat baju ada tuh ya. Nah, ini termasuk alat-alat ukur. Nah, alat ukur ini berarti mereka memiliki satuan panjang. Apa saja satuan panjang itu? Siapa yang tahu? Coba cari tahu dong. Yang kalian tahu kan ada di garis begininya sentimeter. Nah, sentimeter. Terus ada lagi kalau yang di meteran itu meter. Ada lagi yang lain, coba kalian ketahui, cari tahu apa saja satuan panjang yang kamu ketahui. Nah, lalu ditulis pada kotak di bawah ini. Nih di halaman 5 ini ada kotak kecil. Kalian tulis apa saja Pak satuan panjang yang kalian ketahui. Contoh dari Bapak sentimeter dan meter. Coba kalian ketahui. Di situ ada 7 satuan panjang yang wajib kita ketahui. Coba kalian cari tahu ya. Nah, selanjutnya di halaman 6. Nah, ternyata di sini ada tugas. Ada tugas kalian mengukur sebuah benda yang kecil maupun yang panjang dengan apa? Dengan penggaris ya. Kalian bikin tugas mengukur benda apa saja, misalkan pulpen, buku dan semacamnya dengan penggaris. Lalu kalian tulis nama benda tersebut apa dan panjang bendanya berapa. Ya, kerjakan minimal 5 benda saja di sekitarmu. Ya, paham? Nah, semoga kalian paham. Untuk pelajaran matematika kali ini tetap semangat ya belajarnya. Jangan gampang menyerah dan tetap fokus. Oke? Baiklah. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Baiklah anak, pada pelajaran selanjutnya ialah SBDP. SBDP artinya seni, budaya dan prakarya. Di sini halaman 7 bisa kalian lihat Anton dan kakaknya sedang memperhatikan benda-benda yang ada di rumah. Ketika melihat rebana, kakak Anton segera memainkannya. Anton tertarik lalu ia mendekatinya. Anton menanyakan tentang rebana tersebut. Kakak Anton menjelaskan bahwa rebana merupakan salah satu alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, alat musik ritmis berfungsi untuk memainkan irama lagu. Nah, di sini berarti alat musik ritmis tidak memiliki nada. Misalkan kayak piano kan ada namanya do re mi fa sol la si do. Misalkan seperti gitar juga ada do re mi fa sol la si do. Sedangkan
eh, gendang. Nah, di sini ada gendang, ada rebana, ada tifa, ada marakas. Nah, mempunyai suaranya masing-masing. Misalkan kalau gendang, misalkan seperti buku nih, misalkan seperti itu suaranya, dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki nada, tetapi mereka mempunyai irama lagu. Ya, pernah kalian mendengarkan rebana atau marawis atau drum di sebuah band? Pernah? Atau gendang di dangdut atau jaipong? Pernah mendengar? Nah, kalian pasti pernah mendengarnya. Mereka ini pukul cuma dengan iramanya tinggi, sedang, dan rendah saja. Enggak memiliki nada kayak seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, misalnya seperti itu, berbeda-beda ya. Nah, mereka cuma memiliki irama. Coba kalian nih di sini, ternyata di halaman 8 dan 9 di sini ada tugas ya. Kalian coba cari apa saja yang bisa kalian pukul mungkin. Di sini ada yang namanya panci, ada namanya gayung, ada yang bikin marakas dari botol ya, botol diisi batu kecil dan lain sebagainya. Nah, kalian coba buat sebuah irama lagu apa saja di rumah ya. Apa saja di sini disuruhnya bintang kecil. Coba kalian bikin irama lagu, mau yang ini yang bintang kecil atau yang lagu apa saja yang kalian bisa, lalu kirimkan audionya ke saya ya. Nah, mungkin pelajaran SBDP sekian, dan tolong dikerjakan halaman 10 ya. Halaman 10 tolong dikerjakan, ingat halaman 10 dikerjakan. Baiklah, pelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa besok hadir ya yang bagian di kelas. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.